Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Syahdice dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas mandiri dari mapel produk kreatif kewirausahaan, yang dimana tugas tersebut berjumlah 5 soal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut ISO 8402 quality vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berikan penjelasannya. Jawabannya, menurut ISO 8402, menurut quality vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat sebagai berikut. Yang A. Perencanaan kualitas, quality planning. Perencanaan adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Pengendalian kualitas, quality control. Pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi kualitas setiap perusahaan. Pastinya ingin mendapatkan hasil produksi yang efektif dan efisien. Hasil produksi memiliki kualitas yang baik dan terhindar dari produk reject, persyaratan, atau cacat. Yang C. Jaminan quality atau quality assurance. Jaminan kualitas adalah mencangkup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai sumber daya yang diberikan oleh perusahaan. Yang D. Peningkatan kualitas, quality improvement. Meningkatkan kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan. Yang kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah, jawaban saya, controlling atau pengawasan adalah aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk bisa melakukan penilaian, maka harus ada standar penilaian yang telah ditentukan. Aktivitas pengawasan ini bisa dalam bentuk supervisi, pengawasan langsung, inspeksi, atau audit. Jadi secara umum, fungsi dari controlling antara lain: A. Menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar secara terus-menerus, melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. B. Mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Baik, setelah itu yang ketiga ialah apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Jawaban saya, SOP mampu memandu keinginan pelanggan karena SOP tidak hanya untuk melancarkan kegiatan operasional, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan pelanggan. SOP juga memiliki tujuan sebagai dasar mengatur cara kerja individu sekaligus membangun kualitas. Baiklah, setelah itu kita ganti soal ke soal nomor 4, yang dimana soalnya
Bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Jawaban saya, setiap organisasi memiliki target terbaik yang harus diraih disesuaikan dengan misi, visi serta karakter serta budaya organisasi bisnis. SOP akan membumikan ke semua hal di atas menjadi sebuah panduan realistis menuju tercapainya target. Bayangkan seandainya sebuah bisnis tak memiliki cara baku mencapai target, setiap orang, setiap seksi, bahkan setiap departemen akan mempunyai bermacam cara untuk meraih target. Betapa kacau kondisinya, betapa rumit suasananya, akhirnya betapa buruk dampaknya bagi bisnis kita. SOP akan menyelesaikan semua perbedaan dengan memberikan solusi tunggal, cara mencapai target. Keseragaman akan mengakselerasi pencapaian target dengan fokus hanya satu cara, hanya satu kerja. Baiklah, ini soal yang terakhir atau soal yang kelima. Misalkan, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? Baik, jawaban saya, setiap perusahaan memiliki standar operasional prosedur yang digunakan sebagai landasan untuk bekerja. SOP merupakan suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Tujuan utama dari SOP ini adalah agar proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan rapi, tertib, dan sistematis dari awal hingga akhir. Dengan adanya SOP, maka diharapkan kualitas pekerjaan menjadi lebih baik. Akan tetapi, standar operasional produk ini tidak menjamin jasa karyawan, karena kualitas jasa karyawan tergantung pada dirinya sendiri. Untuk tetap bersikap profesional dan loyal terhadap perusahaan sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga bila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.